Get your fucking hands up. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Pagi Pak Guru. Selamat pagi Bapak. Iya Selamat pagi Pak. juga. Luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya setelah liburan? Semua sehat? Sehat Pak. Sehat Pak. Ya, di rumah saja ini. Luar biasa ya. Sehat pikiran, sehat badan, sehat semuanya. Amin. Seperti itu ya. Nah, untuk anak-anak yang merayakan Idul Fitri kemarin dan juga liburan seperti itu ya, Bapak ucapkan untuk yang merayakan Hari Idul Fitri, minal aizin wal faizin. Mohon maaf jika misalnya Bapak ada salah kata atau yang misalnya istilahnya yang sempat terucap sebelumnya seperti itu ya, mohon dimaafkan seperti itu. Nah, sekali lagi anak-anak ya, Bapak informasikan untuk bergabung di sesi live ini sudah tentunya anak-anak sudah mendapatkan informasi di WhatsApp ya. Jadi beberapa sebelumnya Bapak sudah informasikan di grup WhatsApp seperti itu ya, untuk bisa masuk ke room. Anak-anak nyalakan kamera seperti itu ya. Kalau tidak ada kendala silakan nyalakan kamera. Kalau ada kendala silakan chat Bapak Guru di WA Group atau misalnya di chat box yang ada di Live Meet, biar Bapak Guru tahu juga kendala anak-anak di sana apa ya. Terus terima kasih juga Bapak ucapkan anak-anak sudah datang tepat waktu dan selalu aktif untuk mengikuti setiap pengumuman di WA Group dan juga Google Classroom seperti itu. Nah, baiklah anak-anak ya. Learning outcome kita hari ini adalah critical thinking dan inovasi ya di mata pelajaran literasi digital pada kali ini seperti itu. Nah, sebelum kita akan mulai ya anak-anak semua, di sini sudah ada job description seperti dia untuk masing-masing di antara kalian. Di sini berdoa akan dipimpin oleh Irwan. Ya, silakan Irwan. Mana Irwan? Ya, buka mikrofonnya, silakan pimpin doa. Terima kasih Pak untuk kesempatan kepada saya untuk memperlancar pembelajaran kita. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Irwan. Oke, sekarang pemimpin kita hari ini adalah Bagus. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Irwan. Ya, untuk Bagus, untuk salam hari ini sekaligus absen seperti itu ya. Bapak akan sapa kalian seperti itu ya semua. Nanti mungkin diawali dari Bagus dulu ya. Sambil menyapa kalian lakukan ini di depan kamera seperti ya. Tintin, hai Bagus. Nah, silakan nanti Bagus menjawab, hai Bapak Guru gitu ya, atau hai namanya siapa temannya seperti itu ya. Oke, kita akan mulai. Silakan ya dari Bagus. Bapak akan sapa Bagus dulu. Tintin, hai Bagus. Tintin, hai Pak Guru, hai teman-teman. Ya, terima kasih Bagus. Silakan Bagus tunjuk Ya. salah satu temannya untuk disapa. Tintin, Irwan. Nah, silakan Irwan membalas. Tintin, selamat pagi Bapak Ketua. Bagus. Ya, silakan Irwan. Biar adil ya, yang perempuan juga disapa. Salah satu. Oh, baik. Tintin, Bu Mailinda. Ya. Tintin, Pak Irwan. Selamat pagi Pak Irwan. Ya, silakan Pak Irwan dibalas. Irwan, silakan dibalas, disapa balik. Ya. Selamat pagi Bu. Iya. Terima kasih. Iya Tintin, baik Bu. Ya, luar biasa Irwan. Ya, luar biasa sekali ya. Oh, sudah mulai tersenyum ya. Nah, terima kasih untuk anak-anak sudah nyalakan kamera. Sambil senyum-senyum tuh sudah kelihatan wajahnya yang ganteng dan yang cantik ya. Luar biasa sekali. Hari ini sudah semangat. Ya, di sini sudah Bapak catat ya, sudah absen di sini secara otomatis di Google Meet sudah terlihat. Oke, kita lanjutkan ke kalender. Di hari ini kalender dibacakan oleh Mas. Ayo silakan Mas dibacakan Bu. Bu. Silakan Mas, silakan hari apa sekarang? Terima kasih Bapak. Sekarang hari Senin Bapak, tanggal 17 Mei 2021. Terima kasih Mas. Oke, Pancasila silakan Iya, Perawati. sama-sama.
Pirawati silakan dibaca Pancasilanya sebentar, yang lain mengikuti tapi sambil mikrofonnya off ya. Silakan. Bapak yang bacakan Pancasilanya ya. Anak-anak mengikuti sambil mikrofonnya di off ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sharing atau berbagi cerita. Nah, Bapak minta dari anak April. Nah, April ada di sini. Ada, Pak. Oke. Untuk Nak April coba ceritakan ya Nak April ya, sebuah media Ya, Pak. publikasi yang pernah Nak April gunakan untuk menayangkan ide di media digital. Apa saja? Apa gambar, apa video atau suara? Apa saja yang pernah? Jadi saya pernah dulu rekreasi jalan-jalan bersama dengan kawan-kawan. Tuh. Terus kawan-kawan itu bawa kamera beserta dengan video. Tuh. Jadi kegiatan kami jalan-jalan itu diiringi dengan perekaman. Setelah kami rekam itu, lalu kami buat ke media sosial, Pak. Wah. Ah. Biasanya. Terus? Iya, jadi kami menampilkannya di YouTube, seperti itu kira-kira, Pak. Ya. Lalu, Nak April, apakah ada kesenangan tidak ketika video itu ditonton orang gitu? Senang tidak? Wah, sangat senang, Pak. Oh, Karena senang, ya? iya betul, karena ada juga mengasih respon positif, bahwasannya Lewat perlu apa itu juga responnya, Nak refreshing April? gitu. Responnya lewat apa? Lewat Ya, komentar atau respon- lewat apa? Komentar, Pak. Oh, Komentar. April berbagi ceritanya. Oke, kita lanjutkan ke Ya, aktivitas. sama, Pak. Ya, lanjutkan ke aktivitas oleh Mailinda. Ya, Mailinda, untuk aktivitas hari ini Baik, adalah Bapak. cerita bersambung ya, Mailinda. Jadi seperti ini, diawali dengan kalimat Susi pernah dibully temannya di Instagram. Nanti Mailinda melanjutkan dengan kalimat berikutnya, lalu tunjuk satu orang temannya lagi dan temannya lanjutkan kalimatnya. Dengan kalimat lain. Pada waktu itu kami melihat bersama teman-teman kami bahwa Susi memiliki akun media sosial. Ya. Kemudian dia menampakkan sebuah foto. Foto itu terlihat bagus di mata saya, akan tetapi ada beberapa komentar di bawah foto itu yang membuli Susi. Bapak Ya, tunjuk satu temannya. Bapak Irwan, teman saya Irwan untuk melanjutkan cerita saya. Terima kasih. Oke, silakan Irwan, lanjutkan cerita Susi tadi yang dibully tadi. Lanjutkan. Iya, efeknya si Susi tadi mendapat gangguan mental, kemudian dia sering mengurung diri karena bully-bully, demikian, Pak. Ya, terima kasih Irwan. Ya, jadi Ya. kita memang sering ya anak-anak menemukan kendala-kendala seperti ini. Nah, sekaranglah kita akan belajar untuk tahu rekomendasi solusi apa yang bisa kita ambil ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya adalah kalian semua sebagai siswa seperti itu ya, untuk bisa dapat membuat sebuah media ilustrasi poster melalui aplikasi sederhana yang namanya Whiteboard FS secara daring. Nah, anak-anak, kadang ya anak-anak ya Bapak sharing di sini sedikit ya pada kalian, nanti silakan kalian menanggapi. Jadi ada beberapa masalah umum anak-anak ketika kita terlibat dengan dunia digital. Ada namanya internal problem, ada external problem. Nah, daripada Bapak menjelaskan, Bapak punya gambar nih untuk anak-anak ya. Nah, coba dilihat dulu gambarnya. Ini adalah masalah internal problem. Kira-kira apa yang kalian lihat? Coba ada yang bisa volunteer atau menjelaskan tidak? Kira-kira gambar orang sedang kenapa ini? Ya. 2, 3. Bingung, Pak. Ya, siapa ini? Lupa password sama username. Siapa ini yang menjawab? Coba catat. Lupa password. Saya, Pak. Terlalu sering main game, Pak Guru. Oh iya, betul. Kehabisan kuota. Kehabisan Lupa kuota ini. password tuh, Pak. Sampai enggak username. sempet potong rambut nih temennya ini kayaknya nih. Ya, ada yang benar ya, lupa password username, ada yang belum potong rambut ya. Nah, jadi semuanya memang seperti itu kenyataan di foto ini seperti itu ya. Jadi ini masalah internal. Kira-kira ini Susi yang tadi ya, yang kita ceritakan sama-sama tadi ya. Kira-kira apa yang terjadi sama Susi ini?
Ada yang bisa menceritakan tidak? Ya, mungkin Mailinda atau Yanti silakan. Ada Yanti di sini? Ada Pak. Nah, coba Yanti. Itu kayak tadi tuh Pak, problemnya dibully, diajakin sama teman-temannya, mungkin dia upload atau posting sesuatu, makanya dibully sama kawannya. Ya, Gitu betul. Pak menurut saya. Ya, bisa jadi seperti itu ya. Nah, untuk melihat lebih jauh, di sini Bapak sharing juga ya sebuah statistik sama kalian. Ini terkait masalah sekolah atau masalah beberapa sekolah yang ada di Kota Samarinda. Ya, tentunya anak-anak tahu ya Kota Samarinda seperti itu ya. Itu di sini terlihat persentasenya cukup besar anak-anak, ada 57,50% anak-anak ya. Pelajar itu ya, di salah satu kotanya namanya Kota Sambutan gitu ya di Samarinda. Itu masih tinggi angka bulinya. Ya, mereka suka membuli temannya ya. Mereka suka mengganggu temannya dan juga mengakses konten-konten yang tidak sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara digital. Tentunya ini adalah masalah kita bersama ya anak-anak ya, yang menandakan mereka masih rendahnya pemahaman tentang hak dan tanggung jawab warga negara digital. Nah, anak-anak semua, Bapak di sini akan menantang kalian untuk membuat sebuah poster ilustrasi seperti itu ya, terkait materi ini. Inilah contohnya, inilah contoh yang Bapak sudah buat, sederhana sekali ya, tentang pencurian data pribadi. Lalu tips triknya Bapak buat di sini nanti. Nah, seperti itu contohnya. Terus anak-anak, Bapak juga sudah membuat beberapa modul ya, silakan anak-anak bisa akses di Google Classroom ini ya. Modul sudah disediakan di Google Classroom juga, nanti kalian bisa akses. Ada video pembelajaran juga sudah disediakan dan juga ada PPT di sana, ada quiz dan juga sudah ada LKPD yang dibagikan. Jadi silakan di anak-anak akses di Google Classroom setelah pembelajaran daring ini nanti istilahnya selesai gitu ya. Nah, lanjut lagi anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke video ya anak-anak ya. Di sini Bapak ada sebuah video. Tolong kalian coba buka dulu link ini ya. Coba kalian buka dulu link ini di New Tab. Ya, di New Tab di Google Meet kalian. Jadi kalian buka silakan Google Meet kalian. Nah, Bapak akan copy paste linknya di chat box ya. Jadi silakan coba kalian semua lihat chat boxnya ya. Nah, Bapak kasih hadiah link di chat box. Coba lihat. Nah, nanti silakan anak-anak klik kanan ya. Klik kanan terus buka di tab baru. Nah, itu silakan di apa itu konsepting. Nah, inilah bagian-bagian dari konsepting ya. Tata krama untuk setting lain berita hoax yang penting. Kemudian jadi konsepting itu dibagi jadi 5 ya anak-anak ya. True, hurtful, illegal, necessary, dan kind. Jadi disingkat ting seperti itu ya. Nah, true itu benarkah postingan yang sudah kita buat tersebut apakah sesuai dengan fakta yang ada atau belum? Nah, kadang-kadang ini penting sekali anak-anak ya, agar kalian bisa memfilter, menyaring mana yang berita hoax, mana yang berita betulan gitu ya. Apalagi sekarang banyak sekali berita-berita yang dipelintir. Jadi kalian harus tahu banyak sumber untuk bisa mencocokkan berita tersebut betul benaran atau bohongan seperti ya, dan disarankan berita yang hoax jangan di-sharing seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah hurtful, menyakitkan. Ya, sebelum kalian men-share sebuah informasi di dunia digital, kalian sebagai warga negara digital harus sadar bahwa setiap informasi yang kalian sharing tersebut selalu mendapatkan efek dari orang lain atau selalu mendapatkan feedback dari orang lain. Entah feedback tersebut menyakitkan atau tidak. Jadi tolong dipikirkan kembali sebelum sharing sesuatu, tanyakan kembali ke dalam diri kalian. Kira-kira konten saya itu menyakitkan orang atau tidak, seperti ya. Jadi usahakan konten tersebut konten yang tidak menyakitkan orang ataupun tidak menyinggung orang lain. Nah, yang ketiga adalah ilegal. Nah, tolong anak-anak jangan sampai kalian membagikan informasi yang ilegal. Contohnya apa? Informasi yang ilegal itu adalah contohnya misalnya kalian membagikan password kalian sendiri di media sosial. Ya, pernah nggak kalian seperti itu ya? Misalnya kalian bermain sebuah video game gitu ya, main PUBG, main Mobile Legends. Nah, kalian pengen nih, dianggap karakter kalian tuh luar biasa, karakter kalian tuh hebat gitu ya. Nah, terus kalian share password. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Itu membagikan informasi yang ilegal. Jadi
bagikanlah informasi-informasi yang legal, yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya apa? Misalnya membagikan informasi tentang pelajaran, gitu ya. Membagikan informasi tentang kemana kalian traveling, gitu ya. Jalan-jalan kemana, informasi terkait tempat wisata tersebut. Nah, itu informasi-informasi yang positif, yang legal untuk dilakukan. Dan jangan juga men-sharing informasi yang tidak punya izin dari orang lain, ya. Sekali lagi, kalau misalnya kalian men-sharing sebuah foto, tetapi foto tersebut ada foto orang di sana, tetapi orang tersebut tidak mengizinkan kalian untuk men-sharingnya, jangan di-share. Karena kalau kalian men-sharing itu, kalian men-sharing informasi yang ilegal. Tidak ada izinnya gitu ya. Nah, itu tolong diperhatikan anak-anak ya. Dan juga necessary. Necessary ini artinya pentingkah informasi tersebut dibagikan gitu ya. Kalau misalnya kalian membagikan informasi tentang, apa ya, tentang misalnya kalian membagikan informasi tentang kunci motor hilang. Nah, kira-kira informasi kunci motor hilang itu penting nggak untuk dibagikan? Coba Bagus, kira-kira penting nggak Bagus? Kalau kunci dibagi kunci hilang, ya biasanya saya baca di WA, biasanya ada beberapa yang mengupload informasi itu mungkin untuk diketahui dan bisa dibantu untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau menurut saya sih betul. Bisa juga, bisa. Nah, sekarang bisa, Bapak bertanya bisa, sama Bagus. Sekarang Bapak bertanya sama Bagus. Kalau misalnya mantan yang hilang, Bagus penting nggak sharing tentang itu? Kalau saya belum pernah pacaran, Pak Guru. Perawati tadi, Perawati sempat keluar ya dari laptop. Ya, pernah tidak melihat komentar-komentar negatif dari orang di media sosial atau di media digital gitu? Pernah Perawati melihat seperti itu? Pernah Pak, pernah. Apa yang Perawati rasakan? Enggak bagus itu Pak. Menurut Perawati harusnya bagaimana? Harusnya ya sesuai dengan yang dilakukan Pak, ya. Jangan menyebarkan berita hoax atau yang lainnya gitu Pak. Jadi kita harus santun juga ya, memberikan pesan Iya, di Pak. media sosial ya. Oke, terima kasih anak-anak. Salah Pak. Ya, feedback yang sangat luar biasa dari kalian ya. Nah, jadi berdasarkan dari video tadi, Bapak dapat simpulkan beberapa hal, fakta-fakta menarik ya, yang bisa Bapak sampaikan, sharing sama kalian. Hak digital adalah hak mengekspresikan diri, ya, secara aman dan privat. Terus, hak digital juga mencakup hak akses informasi, berekspresi, dan juga menerima rasa aman. Itu adalah hak-hak kalian, ya, anak-anak semua, sebagai seorang warga negara digital. Terus, fakta dan tanggung jawab. Nah, kalian tidak hanya menerima hak saja, ya, yang harus kalian perhatikan juga tanggung jawab kalian. Salah satu tanggung jawabnya adalah berperilaku sesuai hukum. Nanti kita akan belajar banyak tentang undang-undang ITE seperti itu ya. Terus melindungi privasi Anda dan orang lain. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikannya terkait dengan foto tadi seperti itu ya, dan juga password. Tolong jangan sampai share apapun yang berkaitan dengan PIN, password dan juga informasi pribadi ke media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentunya seperti ya. Dan mengakui hak dan tanggung jawab kalian semua menggunakan media digital. Misalnya kalian membuat sebuah konten gitu ya. Nah, ternyata konten tersebut gitu ya, itu mengundang sebuah kontroversi. Jadi kalian harus bisa bertanggung jawab akan konten tersebut ya. Kalau bisa kalian bisa cantumkan copyright kalian di sana. Itu adalah tanggung jawab kalian untuk bisa mempertanggungjawabkan konten yang kalian buat. Terus yang terakhir adalah memikirkan tentang bagaimana aktivitas online kalian mempengaruhi diri kalian sendiri dan juga orang lain. Jadi apa yang kalian posting sekarang, apapun game yang kalian mainkan sekarang ya anak-anak ya, di dunia digital kita berhubungan dengan banyak orang, itu akan berdampak luas. Ketika kita berinteraksi dengan dia akan berinteraksi dengan temannya dan seterusnya seperti itu. Itu kan terjadi secara berantai seperti itu. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan memberikan kalian tantangan. Bisakah kalian mencari sebuah permasalahan? Tadi kan Bapak sudah sampaikan beberapa permasalahan ya. Sekarang kalian cari coba permasalahan sendiri dan sajikan rekomendasi solusi tersebut dalam bentuk ilustrasi poster. Ya, apakah kalian sudah buka semua aplikasi whiteboard FI-nya? Sudah copy paste semua? Sudah terbuka? Ya, kalau sudah terbuka anak-anak ya, Bapak akan tampilkan juga di sini ya. Bapak akan buka juga aplikasinya di sini untuk memberikan contoh. Nah, ini kita buka ya, linknya tadi di copy paste, dia akan terbuka seperti ini. Silakan anak tuliskan nama, ya, namanya di sana, nama kalian di kolom tersebut ya. Kalau misalnya namanya Bagus, silakan ketik Bagus. Kalau namanya Yanti, silakan ketik Yanti, gitu ya.
Nah, di sini ketik. Kalau Bapak di sini contoh saja ya, Bapak ketik namanya Bapak Agung gitu ya. Nah, terus klik, anak-anak klik ini, join whiteboard class. Sudah? Klik join. Nah, sudah anak-anak klik join. Nah, kalau anak-anak sudah klik join, tandanya sudah bergabung atau belum ya, anak-anak kan kelihatan di sini. Nah, ya, ini akan kelihatan di sini. Sebentar, ini masih loading ya. Ya, oke. Sudah, Pak? Ya, sudah ada April Sirait sudah bergabung. Terima kasih. Ada Irwan juga, Mailinda, Yenti juga. Nah, sekarang silakan kalian cek LKPD kalian yang di Google Classroom ya. Tapi Bapak akan sampaikan saja secara verbal. Kalian diminta untuk membuat sebuah ilustrasi poster. Kalian bisa coret-coret di sana, bisa gambar dengan pensil di sana, bisa copy paste taruh gambar, dan berikan sebuah solusi dari permasalahan penyalahgunaan hak dan tanggung jawab digital tersebut tentang penyalahgunaan handphone gitu misalnya ya. Nah, handphone yang harusnya digunakan untuk alat komunikasi sekarang acap kali digunakan untuk bisa melakukan penipuan ya, atau misalnya kejahatan internet. Nah, itu kalian silakan buat di sini gambar orang atau gambar stickman gitu ya. Nah, orang sedang pegang HP gitu misalnya ya. Nah, di sini kalian buat. Terus ya, isi ilustrasi sedikit ya. Terus mungkin karena penjahat wajahnya agak marah gitu ya, seperti orang marah gitu ya. Nah, silakan kalian gambar di situ ya. Terus kalian isi kata-kata di sini ya. Apa yang perlu orang lain lakukan tersebut agar bisa terhindar dari kejahatan seperti itu ya. Tips triknya seperti apa? Silakan kalian buat posternya. Mulai dari sekarang Bapak akan berikan waktu sekitar 15 menit. Ya, silakan mulai dibuat. Nah, di sini akan Bapak pantau ya. Anak-anak akan Bapak pantau untuk membuatnya di sini. Ya, di sini sudah ada. Oke, Bu Mailinda sudah membuat. Iya, sudah kelihatan di sini ya. Nah, Pak April, silakan Pak April mulai membuat, tidak apa-apa. Kalau misalnya posternya tidak selesai sekarang, anak-anak tidak apa-apa. Yang penting kalian membuat saja, mencoret-coret saja di sana ya. Nah, perlu juga kalian perhatikan ada beberapa buat ini ya, seperti icon pensil. Ini icon pensil untuk menggambar. Terus kalian juga bisa mengganti warna dengan klik palet ini ya. Nah, palet ini kalian bisa klik. Nanti kalian bisa ganti warna daripada pensil ilustrasi kalian. Misalnya kalian mau gambar rambut di sini gitu ya. Nah, silakan ya, dikreasikan seperti itu. Misalnya kalian ingin memberikan warna juga bisa seperti itu ya. Nah, mau masukkan gambar juga bisa. Kalian bisa tinggal klik ini, insert image. Nah, masukkan gambar dari internet. Mungkin kalian dapat gambar bagus dari internet seperti itu ya. Silakan. Ya, kalau mau menghapus ini diklik ya, iris. Misalnya kalian mau menghapus beberapa bagian gitu ya, silakan dihapus di situ. Nah, seperti itu silakan. Oke, sambil kalian bekerja, Bapak akan pantau kalian dan tanyakan beberapa hal ya. Sambil Bapak melakukan evaluasi secara langsung gitu tentang pemahaman kalian. Oke, pertama Bapak akan pertanyaan yang sama ya untuk Irwan. Nah, silakan Pak Guru. Irwan. Pak Guru, Oh, iya, siapa izin ini? bertanya Pak Guru. Oh iya, silakan. Siapa ini? Sebentar, tidak kelihatan. Bagus nih, bagus. Oh, bagus. Ya, gimana? Saya laptopnya masih kadang ngadat. Bagus observasi live presentasi ini ya. Nanti Bapak akan berikan pertanyaan evaluasi untuk Bagus. Oke. Nah. Ya Pak Guru. Ya, makasih. Ya, Pak Irwan, Guru. coba terangkan ini gambar tentang apa, Irwan? Poster tentang apa ini? Terima kasih Pak udah dilibatkan saya. Ya. Sebenarnya gambarnya belum siap Pak, tapi Itunya apa? kira-kira gambaran yang saya ambil itu mengenai mirisnya masyarakat. Ya, maksudnya ide saya begini. Ya. Mungkin suatu keadaan di mana banyak masyarakat sudah menggunakan media handphone hingga akhirnya lupa dengan tetangga sendiri. Jadi masing-masing sibuk dengan handphonenya, tetapi orang di sekitarnya mungkin terabaikan, mungkin gitu. Di antara tiga gambar ini ada dua di antara menggunakan handphone sambil sibuk dengan masing-masing, tapi yang satu tidak punya. Tapi sayangnya karena tidak punya dia merasa terasingi, mungkin gitu Pak. Oh, begitu ya. Begitu Pak, tapi belum siap gambarnya. Ya. Bagus sekali gambarnya Irwan ya. Nanti bisa dikasih solusinya secara tertulis juga di sini ya, supaya audiens bisa tahu pesan yang Irwan maksudkan gitu ya. Nah, sembari membuat silakan anak-anak yang lain lanjutkan membuat. Ya, silakan siapa ini? Ya.
Ide yang Bisa sangat bagus. kira-kira seperti itu Pak Guru. Ya, ide yang sangat bagus. Silakan tuangkan ya dalam bentuk ilustrasi. Bagus sekali, luar biasa. Saya yakin anak-anak semua punya ide-ide yang bagus sekarang ya. Tinggal dituangkan saja dalam bentuk gambar, ilustrasi atau tulisan di whiteboard ini. Silakan. Nah, sambil Bapak mengecek pekerjaan kalian, Bapak juga informasikan pada kalian ya terkait untuk ini ya, kayak rekomendasi masalah ini, beberapa prosedur anak-anak harus perhatikan, yaitu pertama analisis ya. Tentu saja kalian sudah melakukan analisis. Yang kedua desain, kalian sudah mendesain ya ininya, rekomendasi solusinya dalam bentuk ilustrasi poster. Mencek solusi kalian apakah layak diterapkan atau tidak ya, cek juga solusi kalian. Terus mengorganisasi supaya gambar, tulisan dan juga objek-objek lainnya di satu bidang whiteboard tersebut terlihat menyatu dan juga istilahnya baik dilihat seperti itu ya. Nah, terus publication. Nanti untuk publication terakhir nanti Bapak akan tunjukkan caranya untuk publikasi seperti itu ya. Nah, next ini adalah rubrik penilaian anak-anak ya. Nah, untuk produk atau misalnya rekomendasi ilustrasi poster yang kalian buat di whiteboard tersebut ya, ada beberapa aspek yang Bapak nilai. Yang pertama desain ya, secara rubriknya ada clip art juga, bagaimana kalian memasukkan objek ke sebuah whiteboard tersebut, ya, clip art yang bisa kalian gunakan. Eksplorasi kedalaman materi yang kalian pahami ya terkait dengan penyalahgunaan hak dan tanggung jawab digital ini. Terus inovasi ya, kalian bisa berinovasi membuat sebuah ilustrasi poster yang luar biasa. Terus secara visual juga ilustrasi poster kalian enak dilihat gitu ya, enak ditampilkan seperti itu. Itu adalah rubrik penilaiannya dalam hal ini. Nah, jika misalnya anak-anak bingung bagaimana cara membuat ilustrasi poster yang baik ya, silahkan kalian cek link video yang sudah ada di LKPD kalian. Di sini sudah ada videonya juga Bapak tampilkan gitu ya. Nah, tetapi dalam kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan secara lisan saja langsung. Tetapi jika memungkinkan anak-anak bisa akses media pembelajaran ini di Google Classroom yang sudah Bapak siapkan di modul gitu ya, di modul Google Classroom sudah ada nih ya, sudah ada video-video yang di sana. Silakan nanti diakses. Ya, Bapak akan cek kembali pekerjaannya. Sepertinya sudah 15 menit ini ya. Nah, Bapak cek kembali pekerjaannya anak-anak. Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah menyelesaikan gambarnya seperti itu ya. Oke, putar langsung seperti itu ya. Nah, silakan kalian klik tombol tersebut, menu tersebut ya. Nah, silahkan diklik. Nah, itu biasanya loading ya anak-anaknya, dan memberikan tanggapan terhadap poster ataupun karya ilustrasi yang sudah kalian buat terkait masalah tersebut. Nah, terus Bapak juga ingatkan anak-anak ya, seperti itu ya, untuk kalian bisa mengupload hasil ilustrasi poster kalian juga di Google Classroom. Anak-anak, karena sudah waktu ya, nanti kalian bisa silakan melanjutkan menggambarnya. Karena sudah waktu, silakan anak-anak buka link quiz ini seperti itu ya. Nah, sudah nanti Bapak copy saja ya link quiznya di Google Classroom nanti seperti itu ya, sudah disediakan di Google Classroom. Di sini Bapak akan berikan lihat ya. Nah, ini anak-anak. Ya, ini ya. Nah, ini kuisnya sudah ada di Google Classroom ya. Nanti silakan kalian akses di sana. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran kali ini, Bapak ingin tahu nih cerita dari anak-anak ya. Sebelum Bapak menutup, coba kalian ceritakan kesulitan dan hal baru apa saja yang kalian ketahui ketika bekerja di aplikasi Whiteboard FI ini. Silahkan coba Bapak minta salah satu anak yang sharing. Sebentar, coba Faisal ST ya, silahkan Faisal sharing. Pertanyaannya sama, ceritakan kesulitan dan hal baru yang kamu ketahui ketika bekerja di Whiteboard FI. Ya Pak. Ya, silakan. Masih sulit mencari idenya ini Pak. Oh, idenya. Ya. Tetapi pernah melihat gitu ya penyalahgunaan hak dan tanggung jawab di dunia digital. Iya Pak. Pernah ya. Oke. Yang penting pernah. Nanti silakan anak Faisal memikirkan konsepnya seperti apa. Coba ceritakan hal baru apa yang Melinda temukan di aplikasi Whiteboard FI hari ini. Mungkin Pak, di sini saya lebih antusias ya Pak ketika memakai aplikasi ini karena banyak ikon-ikon untuk memudahkan saya membuat
membuat poster. Terima kasih ya Mailinda, benar sekali karena masih baru jadi masih perlu pembiasaan. Nah untuk anak-anak yang lain tidak usah khawatir karena kalian akan ada punya kesempatan untuk bisa lakukan refleksi gitu ya di link quiz yang sudah disediakan di Google Classroom seperti ya. Jadi quiz tersebut sekaligus absensi ya, sekaligus juga refleksi dan juga sekaligus juga untuk uji pengetahuan sementara anak-anak terkait dengan topik yang sudah kita bicarakan tadi bersama seperti itu ya. Nah baiklah anak-anak semua, sebelum Bapak menutup pertemuan kali ini anak-anak, tadi kita sudah simpulkan bersama seperti ya bahwa banyak sekali kasus-kasus penyalahgunaan hak dan juga wewenang dalam hak dan tanggung jawab sebagai warga negara digital. Ya, minta tolong ya untuk leader hari ini, siapa pemimpin hari ini ya? Bagus ya, oke. Silakan Bagus untuk menutup hari ini dengan doa. Silakan Bagus. Pembelajaran diakhiri oleh guru kita. Saya akan menutup pembelajaran ini dengan doa. Baik Pak Guru, teman-teman, mari kita berdoa agar apa yang diberikan pembelajaran oleh guru tadi dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Guru, teman. Sekali lagi terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar lebih jauh lagi tentang Undang-Undang ITE di minggu depan ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya. Get your fucking hands up.